Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kajian haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Haji secara etimologi berasal dari bahasa Arab al-hajj yang artinya mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikih, definisi haji berarti perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang yang memenuhi syarat wajibnya atau mampu melaksanakannya. Umroh secara bahasa berasal dari kata ziarah, sedangkan secara etimologi diartikan dengan sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu haji ataupun di luar waktu haji. Meskipun dalam pelaksanaan umrah telah mencakupi haji, namun dalam ibadah umrah tidak berarti haji tetap terpenuhi. Syarat-syarat melaksanakan ibadah haji. 1. Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang afgan ibadah haji dan umrah. Karena itu orang kafir tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan umrah. Karena orang yang terpilih seperti yang disyariatkan Islam. Demikian juga dengan orang murtad. 2. Balik. Adapun anak kecil tidak dibebani dengan kewajiban ibadah haji dan umrah karena persyaratan balik belum terpenuhinya. 3. Berakal. Orang yang tidak beragama seperti orang gila, orang bodoh tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan umrah. 4. Merdeka. Para ahli fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang wajib haji dan umrah adalah orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan umrah karena dia dapat melayani tuannya. Sedangkan ibadah haji memerlukan banyak waktu dan biaya. 5. Kemampuan. Menurut ahli fikih di kalangan Hanifiyah, kemampuan yang terdiri dari 3 macam, yaitu kemampuan fisik, kemampuan amaliyah atau ekonomi, dan kemampuan kondisi keamanan perjalanan. Salah satu syarat haji adanya kemampuan untuk menerima Baitullah. Haji yang pertama, ihram. Ihram adalah memulai ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Waktu pelaksanaan niat atau ihram itu disebut miqat zamani, yaitu dari tanggal 1 Syawal sampai hari ke-10 Dzulhijjah. Sedangkan ihram atau niat dengan melihat pakaian ihram yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu disebut miqat makani. Rasulullah SAW telah menetapkan miqat bagi jamaah haji yang datang dari berbagai daerah sebagai berikut. Yang pertama, Zulhulaifah yang sekarang disebut dengan Bil Ali. Tempat ini sebagai miqat bagi umat Islam dari jurusan Madinah. Yang kedua, Jufah, yaitu miqat bagi muslim yang datang dari Mesir dan Maghrib atau Tunis, Libya, Aljazair, dan Afrika Utara, Syam atau Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Yang ketiga, Qornul Manazil, yaitu miqat bagi umat muslim yang datang dari Najd. Yang keempat, Zatu Irqin, yaitu miqat bagi kaum muslimin yang datang dari Irak. Dan yang kelima, Tanamkan, yaitu miqat bagi kaum muslimin yang datang dari jurusan Yaman, India, termasuk juga Indonesia. Sunnah-sunnah ihram ada 4. Yang pertama, mengumandangkan talbiyah. Yang kedua, mandi untuk ihram. Yang ketiga, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Dan yang keempat, memakai sendal yang tidak menutupi semua jari-jari kaki. Selanjutnya, rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Yang dimaksud wukuf adalah kehadiran seseorang jamaah haji dan adanya dia di padang Arafah, baik dalam keadaan suci, haid, nifas, maupun dalam keadaan junub. Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian rukun haji yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam pelaksanaannya, tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan peringkat Ka'bah berada di sebelah kiri yang tawaf. Tawaf tersebut dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Tawaf yang diisyaratkan dalam haji itu ada 3 macam, yaitu tawaf qudum atau tawaf penghormatan, kemudian tawaf ifadah,
dan tawaf wada atau tawaf penutupan. Tawaf kudum dan tawaf wada hukumnya sunnah atau wajib. Kedudukan tawaf ifadah sebagai rukun haji wajib dikerjakan karena jika tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Selanjutnya syarat-syaratnya tawaf. Yang pertama, suci dari hadas besar, hadas kecil, dan juga najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, dilakukan dengan memulai dari Hajar Aswad dan berakhir di situ pula. Yang kelima, selama tawaf, posisi Baitullah tetap di sebelah kiri yang tawaf. Dan yang terakhir, tawaf dilakukan mengitari Baitullah, tidak sah dengan berkeliling di dalam Baitullah. Selanjutnya rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Dalam bahasa Arab, sa'i diartikan dengan berjalan. Dalam konteks haji, sa'i diartikan dengan dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Syarat-syaratnya sa'i, yang pertama, sa'i dilakukan setelah selesai melaksanakan tawaf. Yang kedua, sa'i dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang ketiga, sa'i dilakukan sebanyak 7 kali. Dan yang keempat, seluruh perjalanan sa'i dilakukan secara sempurna, tidak boleh kurang, meskipun selangkah. Sunnah-sunnahnya sa'i itu ada 5. Yang pertama, berdoa antara Sofa dan Marwah. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, berjalan dalam keadaan tenang dan tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, berjalan kaki bagi yang mampu, dan jika tidak mampu, boleh dengan kendaraan. Kemudian yang terakhir, dilakukan secara berkesinambungan, tidak diselingi kegiatan apapun kecuali sholat berjamaah. Rukun haji yang terakhir yaitu tahallul. Yang dimaksud tahallul ialah menghilangkan rambut di kepala dengan gunting atau sejenisnya, atau bisa dengan jalan mencabutnya walaupun hanya 3 helai. Tahallul menurut ahli fikih hanya diwajibkan terhadap laki-laki. Bagi perempuan hanya diwajibkan memotong atau menggunting rambut. Dan rukun haji yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya rukun umrah. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang terakhir tertib. Poin E, wajib haji dan umrah. A. Wajib haji. Wajibnya haji yang pertama adalah ihram dari mikot. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang dimaksud bermalam di Musdalifah adalah berhenti walaupun hanya sebentar, diam sebentar, duduk sebentar, dan berjalan-jalan. Kewajiban bermalam di Musdalifah dapat terpenuhi dengan kehadiran dan istirahat sebentar di Musdalifah. Waktu di Musdalifah disunahkan untuk memungut batu-batu kecil di Mina. Kemudian wajibnya haji yang ketiga yaitu bermalam di Mina. Mina adalah salah satu daerah yang terletak di sebelah timur Mekah dan jauhnya dari Arafah melalui Musdalifah kurang lebih 20 km. Selanjutnya yang keempat yaitu melempar jumrah. Waktu melempar jumrah adalah tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah melempar jumrah Aqobah sebanyak 7 kali. Tanggal 11 Zulhijjah melempar 3 jumrah yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah masing-masing 7 kali lemparan. Pada tanggal 12 Zulhijjah melempar 3 jumrah yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah masing-masing 7 lemparan. Dan pada tanggal 13 Zulhijjah melempar 3 jumrah, Ula, Wusta, dan Aqobah masing-masing 7 lemparan juga. Menurut sunnah Nabi SAW, melontar jumrah itu hendaknya sesudah terbit matahari. Waktunya sampai terbenam matahari pada hari tasyrik. Melempar jumrah dilakukan satu persatu dan tujuannya adalah sasaran yang menjadi kewajiban melempar jumrah itu. Yang kelima, tawaf wada, yaitu tawaf selamat tinggal. Tawaf ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang hendak keluar meninggalkan kota Mekah kembali ke tanah air. Kemudian wajibnya umroh, adapun wajibnya umroh adalah ihram dari mikot. Poin F, macam-macam haji, ada 3. Yang pertama, haji tamattu. Haji tamattu adalah mendahulukan ihram umroh daripada ihram haji. Caranya dengan niat ihram umroh di Mekah yang telah ditentukan dan menyelesaikan amalan-amalannya. Kemudian niat ihram haji di Mekah dan menyelesaikan amalan-amalannya. Adapun lafadz ihram ialah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Dan lafadz niat ihram haji ialah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Kemudian yang kedua yaitu haji ifrad. Haji ifrad adalah mendahulukan ihram haji daripada ihram umrah
Caranya, niat ihram haji di miqat yang telah ditentukan dan menyelesaikan amalan-amalannya. Kemudian niat ihram umroh di tanah halal. Adapun lafadz niat ihram haji, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Dan lafadz niat ihram umrah, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Selanjutnya yang ketiga yakni haji qiron. Haji qiron adalah melakukan ihram umrah sekaligus ihram haji. Caranya niat ihram haji dan umrah di miqat yang telah ditentukan dan menyelesaikan amalan-amalan haji. Adapun lafadz niat ihram haji dan umrah, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula. Menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak, semata-mata mencari ridho Allah. Dan umrah ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'yu antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah tujuan utama dalam melakukan ibadah haji. Di samping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum perintah haji atau umrah terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Untuk dapat menjalankan ibadah haji dan umrah harus memenuhi syarat rukun dan wajib haji atau umrah. Demikian presentasi dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.